Yo, set piecer. Jadi tinggal beberapa hari lagi menjelang World Cup 2022 di Qatar. Jadi sekarang suasana dan pembahasan itu seputar World Cup juga di set piece tentunya. Nah, gue di sini akan membahas World Cup nggak sendirian. Jadi gue ditemenin sama temen gue, Mas Dava Rama dari perwakilan Pantau Man City. Saksikan selengkapnya. Headpiece, rumahnya fans sepak bola. Iya, Mas Halo, Dava Bang. Ramadan. Ya, halo Dari Bang. Pantau Man City. Halo. Apa kabar, Mas? Aman? Aman, City baik aman? Bang. Wah, ya begitulah Bang. Match Erling terakhir Haaland aman. lagi encok. Mas Dava, World Cup jagoin Ya, siapa? Langsung ditodong. yang warnanya sama kayak jersey Man City. Argentina. Argentina. Oke, biasanya kalau tim klub di Inggris, idolanya Inggris juga biasanya itu. Ini enggak ya? Ya, sayangnya Mematahkan itu Inggris ya? masih dilatih sama Southgate sih, jadi kurang yakin ya. Oh ya, pelatih itu mah. Ya, defensif Jadi Mas, parah. Ya, betul. Mas Dava, jadi kalau kita main FPL gitu ya, kita kan semua tahu kalau Haaland dan Mo Salah itu dua pemain dengan jaminan 20 gol tiap musim gitu ya. ya. Even Haaland di musim pertamanya gue yakin 20 gol itu pasti ada lebih jauh dari itu gitu ya. Nah, tapi dua pemain ini gak ikut Piala Dunia gitu ya. Nah, tentunya akan menjadi hal yang menarik melihat siapa aja sih pemain yang akan bersaing di daftar top skor di World Cup gitu ya. Banyak pilihannya Mas Dava. Benzema, Mbappe, Messi, Ronaldo atau bahkan Harry Kane yang 2018 itu top skor. Nah, menurut lo nih Mas, jadi siapa sih pemain yang akan konsisten dan akan top skor di World Cup 2022 ini? Oke. Kalau dari yang Bang Daniel sebutin tadi ya, kemungkinan Ya. sih ada di 3 nama itu sih, Benzema, Mbappe sama Messi. Tapi di sini yang di highlight ini di Prancis sebenarnya skuadnya ini bagus-bagus ya di defensif sama serangan. Cuma di midfield ini ngerasa kayak agak kopong gitu, apalagi si Kante sama si Pogba nggak dipanggil kan. Sisanya yang paling yang bagus itu si Tchouaméni sama Camavinga. Jadi playmakernya kayak kurang gitu di Prancis. Tapi kalau masalah attacking Prancis emang bagus banget. Mungkin ada kuda hitam juga sih, kayak misalnya top skor dari Brasil mungkin siapa ya? Neymar mungkin itu bisa main apa istilahnya? Main senior juga kan. Terus kalau di Argentina sendiri, Messi ini sebenarnya juga maksudnya selain goal scorer ya, dia kan juga bekerja sebagai istilahnya pemain yang buka ruang atau pemain yang kasih assist. Jadi mungkin kalau agak sulit ya. Ya dia nggak semaruk itu sih. Betul. Dan memang di PSG juga nggak seperti itu ya. Sekarang rolnya gitu kan ya. Harry Kane gimana Mas? Nah itu dia Harry Kane ini. Sebenarnya Harry Kane ini potensinya gede, cuma dari gaya main Inggris selama ini ya, dan dari itu UEFA Nation League terakhir kemarin yang Inggris sampai dibantai sama Hungaria itu ya, kayaknya nggak tahu ya apakah bisa sejauh itu nanti Inggris, apalagi Inggris di sini grupnya mungkin nggak terlalu susah, tapi ya we'll see aja lah nanti gimana ya. Apalagi Ronaldo ya Mas ya. Wah itu Ronaldo. Di MU aja nggak jelas. Baru keluarin interview kan dengan drama Morgan gitu ya. Apalagi mau jadi top skor gitu kan. Nah, kita sempat barusan kita juga sempat nyinggung Ronaldo dan Messi gitu ya Mas ya. Jadi kita sepakat kalau dua pemain ini juga masih akan menjadi spotlight di Piala Dunia kali ini. Yang dimana dua orang ini kan akan bermain di Piala Dunia terakhirnya gitu ya. Nah, tentunya kalau kita ngelihat performa dari Ronaldo dan Messi juga saat ini Messi jauh lebih unggul di PSG gitu ya, 11 gol dan 10 assist. Ronaldo cuma 3 gol, 2 assist dan drama pula gitu ya. Nah, apakah statistik ini dengan mereka bermain di Piala Dunia terakhirnya itu akan menggambarkan bagaimana performa mereka di klub, akan menggambarkan bagaimana mereka main di World Cup nggak sih, Mas? Dari performa klub ke World Cup sebenarnya itu juga bisa berpengaruh ya, apalagi emosi yang dibawa dari klub, apalagi terus mendekati ke World Cup itu pasti istilahnya ngaruh banget ke mentalitas pemain yang ada ya. Saya juga pernah sempat dengar ada quote sih, kalau Ronaldo dan Portugal itu ibaratnya kayak Portugal ini melayani Ronaldo, kalau Messi di Argentina ini ibaratnya Messi yang ngelainin Argentina. Jadi sebenarnya ya maksudnya
tanpa Ronaldo pun ada striker-striker Portugal yang lain gitu. Sebenarnya bisa sih, cuma emang bagus ya. Ya, emang Ronaldo emang waktu itu ya mungkin beberapa waktu yang lalu ya emang dia jadi ujung tombak utama dari Portugal ya. Mungkin yang bisa dia highlight itu kayak itu final Euro 2016 itu kan Ronaldo cedera ya. Cuma presensi dia itu kayak di pinggir lapangan ngasih semangat ke timnya itu kayak ya memang meskipun dia nggak main tapi dia bisa kasih istilahnya apa ya, boost mental tambahan gitu ya. Yes, lebih ke kayak gitu sih. Tapi untuk secara performa ya, saya lebih mengunggang Messi sih ketimbang Ronaldo. Meskipun Portugal juga skuadnya lagi bagus-bagus sih sebenarnya. Yes. Memang banyak juga yang menggambarkan kalau performa itu harus diimbangi dengan attitude. Sebenarnya sih Mas. Ya itu pasti. Kan attitude-nya kalau kita ngelihat ya Messi ya di atas Ronaldo lah. Kalau kita lihat sekarang gitu kan ya. Karena banyak banget dramanya ini orang gitu ya. Oke, lanjut Mas. Jadi kalau kita ingat ya, jadi selalu ada pemain-pemain yang belum terlalu ngetop di klub sebelum World Cup gitu ya. Kemudian mereka bermain luar biasa di World Cup, Mas. Contohnya pas tahun 2010 ada Mesut Ozil gitu ya. Main bagus langsung dibeli Madrid. Gitu kan. 2014 si James Rodriguez gitu ya, main bagus di Kolombia di World Cup, langsung dibeli lagi Madrid gitu ya. Dan juga 2018 kalau nggak salah ada namanya Benjamin Pavard yang dibeli sama Munchen. Nah, di World Cup Qatar 2022 ini ada nggak sih Mas pemain-pemain yang akan seperti ini lagi gitu ya, yang di klub itu apa ya, bisa dibilang pemain yang belum terlalu ngetop bersinar langsung dibeli, harganya tinggi. Ada nggak kemungkinan Mas? Kemungkinan adanya sih pasti ada, karena kan World Cup sendiri kan pasti ajang unjuk diri buat para pemain ya. Mungkin contohnya kayak itu yang waktu James Rodriguez Piala Dunia 2014 kalau nggak salah ya, itu kan langsung dibeli Madrid kan. Ternyata setelah dia dipasangkan di AM kalau nggak salah itu dia nggak mencar-mencar banget sih. Akhirnya kebuang kemana-mana sampai ke Everton bahkan si James Rodriguez. Sampai ke klub Qatar. Iya sampai klub Qatar sekarang. Ya makanya itu sih pasti ada sih. Cuma ya balik lagi. Mungkin ada juga sih legenda World Cup ya kayak Guillermo Ochoa. Maksudnya World Cup dia tuh nyala banget. Tapi waktu di klub itu nggak ada kayak klub besar yang ngincer dia gitu, entah karena dia setia sama klubnya atau emang ya nggak tahu ya, saya juga kurang tahu kenapa kok nggak ada klub besar yang ngincer dia, Guillermo Ochoa. Iya, kalau nggak salah ada pemain Belanda namanya Cody Gakpo. Ya, Cody Gakpo. Iya kan? Nah, itu kan sudah luar biasa sebenarnya kan. Jadi harusnya di PSV ya. Iya, harusnya bisa nyetel lagi dengan Belanda di World Cup kan. Ya. Oke. Jadi kalau kita ngelihat juga nih Mas, jadi di ajang World Cup ini kita juga seringkali menemukan pemain yang selalu tampil luar biasa. Padahal di klub juga biasa aja, seperti yang tadi Mas Dava mention, si Ochoa dari Meksiko gitu ya, ada Jan Sommer dari Swiss, Xherdan Shaqiri, Swiss, Pogba, Prancis gitu ya, yang dimana Pogba pas di United juga biasa aja, pas di Prancis, wah gila gitu, sampai sekarang akhirnya turun dia nggak dipanggil sama timnas Prancis gitu ya. Menurut lo nih Mas, apa sih yang kira-kira lah faktor-faktor yang membuat pemain ini lebih perform ketika mereka main di timnas? Contohnya nggak usah jauh-jauh, Maguire gitu ya. Iya. Maguire di United kan, wah itu nggak bisa diomongin lagi. Di Inggris ya lumayan gitu. Jauh ketimbang di United. Itu kenapa sih Mas? Ada ngaruh dan sebabnya kemana gitu loh? Sebenarnya ada ngaruh di playstyle klub juga sih. Mungkin misalnya Maguire sendiri ya di klub MU sejauh ini kan saya nggak tahu filosofi MU selama ini kayak gimana ya caranya. Cuma yang jelas yang di Inggris waktu dilatih ya dilatih Southgate ini kan istilahnya Southgate ini lebih main defensif gitu kan. Jadi kayak main back, main belakang itu jadi lebih ke highlight gitu sih, kayak Maguire gitu. Dia sering ngelakuin intercept, ngelakuin clearance, dan mungkin juga Pogba. Kalau Pogba kan di eranya siapa ya? Mungkin Rangnick dia nggak seberapa nyala. Ya mungkin sebelumnya ya. Kan temponya United saya lihat sering ngandelin counter attack kan. Dia kan mereka main cepat. Kan Pogba ini dia ini sering nahan bola. Jadi dia ini sebenarnya tipe pemain yang emang main di tim yang khususnya main possession. Karena dia itu sering nahan bola, masih umpan panjang gitu sih. Jadi kalau dia main di United kayak kurang cocok gitu, kesannya dia kayak ngehambat laju bola. Cuman mungkin kalau di Prancis
karena Prancis juga istilahnya attacker-nya kayak kenceng-kenceng juga, kayak ada Mbappe gitu. Jadi mungkin cocok-cocok aja sih Pogba. Nah, ada nggak sih Mas selain Argentina lah ya, misalnya timnas mana gitu, yang Mas Dava ngeliatin terus ngeliat, ih ini pemain lo kok bisa dipanggil ya? Ada nggak sih kayak gitu? Ini harusnya nggak dipanggil nih. Kalau gua jujur ada gitu. Siapa tuh? Kalau gua kan Inggris lah ya, ngelihat ini Maguire harusnya nggak ada di sini, kenapa ada gitu kan ya? Ya, harusnya ini posisi diisinya sama Tomori. Tomori ya. Betul nggak? Lebih yakin Tomori sih. Terus striker, ini siapa contohnya ya? Abraham ataupun Ivan Toney harusnya masuk nih. Ya, Tammy Abraham harusnya masuk gitu. Iya. Iya kan? Ini kenapa? Ini Southgate goblok banget jadi. Ada nggak Mas kayak gitu Mas? Ada sih ya, kayak yang abang sebutin tadi itu sih, kayak beberapa pemain yang emang pantas dipanggil, cuma nggak tahu ya entah pemilihan pelatihnya berdasarkan apa sampai nggak dipanggil. Kalau Tony mungkin ya karena ada drama yang perjudian kalau nggak salah Estonia, mungkin agak ada pertimbangan lah dari Southgate. Cuma kalau Tammy Abraham sama Tomori nggak dipanggil ini kayak ya aneh banget, kayak dia masih percayakan si Harry Maguire. Bahkan dia sampai nge-state kalau Harry Maguire ini salah satu, maksudnya back terbaik yang Inggris punya untuk saat ini gitu. ya udahlah, terserah dia gitu kan. Make sense. Kalau Argentina gimana Mas? Argentina skuadnya Mas. Argentina ini skuadnya ini first team bagus, cuma pelapisnya ini hampir nggak memadain sih. Mungkin dari back tengah itu kan ada kayak Lisandro Martinez sama si Romero, itu dia bagus kalau di partnerin. Cuma untuk pelapisnya sendiri kayak misalnya si Otamendi itu terkesan kayak udah ketuaan sih ya si Otamendi buat istilahnya nge-cover mereka berdua. Betul banget. Iya, dia dari backnya apa ya yang praktis Lisandro terus ditemenin siapa tuh? Romero, Christian Romero, yes. Ya, Christian Romero. Lagi cedera juga si Romero terakhir ya di turnamen kemarin. Betul. Nah, tim kuda hitam kira-kira siapa Mas? Kuda hitam ya. Belgia bukan kuda hitam ya, memang dari skuadnya. Kalau gue lihat, wah ini skuadnya mewah banget gitu. Mewah di Belgia ya, bawaan Golden era waktu itu yang dilatih Roberto Martinez ya. Iya. Ada nggak kuda hitam Mas kira-kira? Ya masuklah 8 besar gitu. Denmark sih saya rasa ya, kayak lumayan sih Denmark itu. Denmark, terus mungkin Kroasia. Kenapa? Iya. Kroasia dulu pernah semifinal ya kalau nggak salah ya. World Cup ataupun Euro gitu kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Iya, saya juga lupa ya. Iya. Ya, Denmark, Kroasia. Tim-tim Asia gimana Mas? Jepang sih kalau menurut saya ya. Kalau Korea saya kurang itu, maksudnya Bukan Son ya? Son lagi cedera sih soalnya ya. Iya. Dipanggil tapi gila. Iya, dipanggil. Saking desperate-nya sih nggak ada main bagus ya, nggak tahu ya. Saking desperate nggak ada main bagus. Oke. Nah, kalau kita Piala Dunia itu kan saatnya scout itu datang ke sana Mas ya. Ngelihat pemain-pemain wonderkid, pemain muda gitu. Kira-kira siapa nih yang bisa dibeli dengan harga yang masuk akal gitu ya. Nah, kalau kita ngelis lagi banyak wonderkid yang main di Piala Dunia ini Mas. Jamal Musiala gitu ya. Bellingham wonderkid tapi ya mahal juga anyway gitu kan ya. Kamavinga, Tchouaméni ya mahal juga gitu kan ya. Vini, Rodrigo, Martinelli, Pedri, Gavi atau siapa lagi ya yang lain lah. Nah, di antara pemain muda nih Mas, kira-kira siapa yang akan bersinar Mas? Ada lagi tuh pemain Dortmund, strikernya Moukoko umur 16 tahun atau 17 tahun dipanggil Jerman, Edan. Iya, dipanggil ya. Iya. Tapi nggak tahu chance-nya apakah bakal main terus, kurang terjamin sih si Moukoko ini. Yes. Siapa nih Mas yang eye to watch lah, yang kira-kira wah ini gila ini. Jude Bellingham menurut gua biasa aja kan karena dia main untuk Inggris biasa aja mainnya. Iya makanya itu sih ya, mungkin yang Mas Daniel tadi sebutin ya, mungkin itu kayak wonderkid yang emang udah besar ya, maksudnya kayak udah jadi langganan buat
ya. Betul. Memang Media. dia wonderkid dan bintang. Yes. Iya kan? Kalau gue ngelihatnya malah Jamal Musiala sih. Sama. Apalagi Hansi Flick kan sebelum di Jerman kan di Bayern emang udah nge-admire si Musiala ini kayak si Bayern ini emang butuh main kayak Musiala gitu-gitu. Udah ngebanggain gitu. Iya. Nah, pemain City yang main World Cup siapa aja sih? 16 orang, pokoknya terbanyak City. 16 orang, edan. Iya. Edan. Kemarin aja yang waktu versus Brentford tuh cuma Erling Haaland yang skuad utama yang nggak dipanggil timnas ya, karena timnasnya nggak lolos sih. Lainnya kayak 10 orang itu main Piala Dunia semua. Jadi kayak mainnya kemarin tuh nggak serius, kayaknya udah pada dikatar semua itu. Betul Pak, betul. Ederson, Silva, ya kan? Iya. Gundogan masuk kan Gundogan? Gundo masuk. Gundogan? Jerman ya. Oh, iya. Masuk Jerman. Iya, benar. Ya sudah nggak fokus lah untuk Man City. Ya udahlah. Nah, Argentina juara final lawan siapa? Kira-kira Mas? Sebenarnya saya belum kurang tahu bracketnya ya. Maksudnya ini kan kalau Argentina dilihat dari grupnya, ini kan grup apa ini Argentina ya? Grup C ya, istilahnya kan berarti lawannya grup atas ya. Kemungkinan yang bawah-bawah sih kalau kita lihat. Ya kan? Ya, kemungkinan ya. Portugal mungkin ya. Nah. Soalnya Portugal potensial banget sih, kuat sih. Potensial banget. Menurut gue ini malah bukan musuhnya Prancis. Iya. Karena Prancis sudah jalannya kemarin. Jarang yang back to back. Ada kutukan nggak bisa back to back sih selalu itu. Tiap kan? Ya, Portugal make sense sih. Harusnya bisa dengan skuadnya mewah semua dari belakang sampai depan. Iya. Harusnya bisa. Sip. Oke, Mas Dafat, thank you banget. Jadi sudah nemenin set piece untuk episode kali ini bahas World Cup. Makasih banyak Mas Dava atas waktunya Mas. Jangan lupa teman-teman promo apa namanya follow IG dan Twitternya Pantau Man City gitu ya. Nah, set piece juga saat ini sedang mengadakan Fantasy World Cup set piece ID Extra Time. Jadi ikutan, hadiahnya gila banget, lebih dari 8 juta gitu ya. Ikutan. Kita tonton apakah Argentinanya Mas Dava bisa juara World Cup 2022. Thank you Mas Dava. Thank you juga Bang Daniel. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya Bro ya.